Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Syukur alhamdulillah di pagi ini kita dapat belajar lagi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, pada pagi ini kita akan memulai pelajaran 3, yaitu tentang aku anak soleh. Ya, Ibu guru, apa itu anak soleh? Anak soleh adalah anak yang memiliki akhlak atau perilaku mulia, karakter yang baik, ya, sifat yang baik. Di antaranya di sini ada beberapa contohnya, yaitu perilaku jujur, amanah, selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Ya. Nah, insya Allah kalian akan menjadi anak yang baik yang disayangi oleh Allah apabila kalian menjadi anak-anak yang soleh. Ini ada perintahnya dalam Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang benar. Nah, ini perintah Allah langsung ya, bahwa kita harus pandai-pandai mencari teman yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Ibu guru, teman-teman saya kurang baik. Kita harus menjadi orang yang baik sehingga bisa mengajak teman-teman kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, jujur. Nah, di sini Ibu mulai dengan jujur, ya. Akhlak mulia atau perilaku anak yang soleh yang pertama adalah jujur yang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab. Beliau itu seorang pemimpin yang pada malam hari itu beliau selalu berkeliling ke rumah-rumah warga untuk mencari apakah ada orang yang kelaparan di saat tidur, ya. Nah, beliau ini tertarik kepada satu rumah, di mana rumah itu didiami oleh 2 orang, seorang janda dan anak perempuannya. Ibunya itu sedang memerah susu dan ternyata hasil susunya itu sedikit, ya. Lalu ibu itu berkata, "Wahai anakku, lihatlah susunya sedikit, sedangkan besok ada pesanan susu yang banyak." Kata anak gadis tersebut, "Wahai ibuku, tidak apa-apa ibu, ini rezeki dari Allah. Kita harus bersyukur. Insya Allah besok kita akan mendapatkan susu yang lebih banyak lagi. Wahai anakku, sesungguhnya besok itu ada pesanan yang banyak. Aku harus seperti apa? Harus bilang apa? Apakah boleh gitu ya ditambahkan air ke dalam susu itu? Dan itu tidak akan ada yang tahu. Wahai ibu, sesungguhnya Umar tidak akan suka. Pemimpin kita tidak akan suka. Tapi tidak ada yang tahu. Umar sekarang mungkin sedang tidur." Tapi kata anak tersebut, "Sesungguhnya Allah Maha melihat kita." Itu ada perbuatan yang curang ibu. Nah, keesokan harinya Umar bin Khattab memanggil anak perempuan itu beserta ibunya menghadap beliau. Nah, di sana ternyata anak perempuan tersebut dilamar untuk menjadi menantu Umar bin Khattab dikarenakan kesolehannya dan kejujurannya. Di sini Ibu guru, apa itu jujur? Jujur adalah berkata dan berperilaku sesuai dengan kenyataannya, ya. Contoh misalkan kalian dalam ulangan tidak boleh menyontek. Itu adalah salah satu perilaku yang tidak baik, yang tidak mencerminkan
perilaku jujur. Terus apabila kalian disuruh ada uang kembaliannya, nah itu harus dikembalikan kepada orang tua, tidak boleh dijajankan ya, kecuali meminta izin terlebih dahulu. Kebalikan dari perilaku jujur adalah bohong atau dusta atau curang. Nah, ini tidak boleh ya ada di dalam diri kita. Orang yang jujur akan disayang Allah dan hidupnya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta akan disayangi oleh orang lain. Sedangkan orang yang bohong tidak akan disukai oleh orang lain dan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang bohong digolongkan ke dalam golongan orang munafik. Ini ada hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri orang munafik itu ada 3. 1, perhatikan, apabila berkata dia dusta atau berbohong. Yang kedua, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila diamanati ia khianat. Nah, ini tidak boleh ya. Itu tempatnya adalah di bawah keraknya neraka. Jadi keraknya neraka itu untuk orang-orang yang kafir. Nah, orang munafik itu di bawahnya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, untuk tugas hari ini isilah lembar jawaban di link Google Form yang nanti akan dibagikan di WA Group. Nah, di sini sekalian itu untuk absensi ya. Yang kedua, baca kembali kisah tentang kejujuran dan tulis kesimpulan dari kisah anak gadis yang jujur yang tadi ya. Kemudian tulis di buku hikmah kisah anak gadis yang jujur. Yang kedua, keuntungan berperilaku jujur. Yang ketiga, kerugian berperilaku tidak jujur. Lalu difotokan dan dikirim ke WA Group ya. Ibu tunggu tugasnya. Mungkin untuk minggu ini cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.